warahmatullahi wabarakatuh, Sobat FO Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita bisa kumpul nih, walaupun belum semuanya berkumpul di acara Halal Bihalal FO seluruh Indonesia. Jadi pertama-tama kami mewakili FO Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua Sobat FO di dimanapun berada. Acara ini akan kita laksanakan selama 45 menit. Yang pertama kita akan masuk ke acara salam-salam lebaran. Salam-salam lebaran, kemudian salam-salam lebaran ini akan dimulai disampaikan oleh para pembicara dulu. Kemudian nanti diikuti oleh para peserta. Kemudian nanti langsung masuk ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Pak Aminullah Nur. Kemudian langsung materi kedua akan disampaikan oleh Mas Baron, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Pak Novendi. Nah, kemudian 5 menit terakhir akan disampaikan tanya jawab, mungkin juga feedback ke teman-teman semua. Itu saja dari kami. Kita langsung masuk ke acara yang pertama untuk salam-salam lebaran. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Banyak salah. Kita tahun ini hari rayanya tidak seperti biasanya gitu. Semoga tetap semangat di kondisi seperti sekarang. Terima kasih Mas Baron. Resilient, tetap yang namanya mental badak gitu. Silakan. Terima kasih atas salamnya Mas. Kita lanjutkan ke Pak Novendi. Silakan Pak Novendi untuk menyampaikan salam lebarannya dulu Pak. Mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya. Allah firman Mas Novi. Mohon maaf lahir batin teman-teman semuanya. Moga-moga tetap sehat. Kita masih sama Pak lahir batin. Ya. Lahir batin Pak. Terima kasih Pak Novendi atas salam lebarannya. Nah kemudian kita lanjutkan ke peserta. Mungkin yang dari jauh-jauh dulu nih. Silakan Pak Leo menyampaikan salam lebarannya. Baik Pak Okta, terima kasih waktunya. Pak Aminullah, Pak Noviandi, Pak Baron, rekan-rekan FOO se-Indonesia, saya FOO Leonard Hanoh yang ditugaskan di Melbourne mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita FOO Indonesia selalu sehat dan sukses di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita sehari-hari. Tuhan Amin. Amin Pak. Makasih Pak. Kita lanjut Pak Irawan. Silakan Pak. Menyampaikan salamnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan Riyadi 2738 nomor license-nya. Yang ngasih license Pak Novi itu kayaknya. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf dan batin untuk kepada para instruktur saya, para pembimbing-pembimbing dan rekan-rekan mitra kerja yang selalu mendukung BO Guangzhou. Saya ucapkan selamat Hari Raya sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Semoga kita selalu dilindungi, semoga kita selalu sehat, dan insya Allah virus COVID-19 ini segera hilang terutama dari Indonesia. Kalau untuk di Guangzhou sekarang sudah normal Pak Novi, hanya keharusan memakai masker saja. Demikian Pak Okta dari saya di Guangzhou. Terima kasih Pak Baron. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Amin bisa gabung Pak ya. Silakan Pak, sedikit silakan aja Pak salam lebaran Pak. Iya. Saya ini orangnya paling singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabalallahu ya kirim. Selamat, sukses semua. Alhamdulillah ada sarana ini, persaudaraan semakin timbul. Jadi insya Allah ini awal untuk selanjutnya diprogramkan lebih lanjut. Sukses semua, salam sehat, tetap jaga kesehatan di saat pandemi COVID-19 ini. Sama-sama kita doakan segera mungkin untuk pandemi ini segera kabur dari dunia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Amin. Kita lanjut ke materi pertama disampaikan oleh Pak Aminullah Nur. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Iya Pak, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah, salam bahagia untuk kita semua. Yang paling jauh nih Guangzhou apa Melbourne ya? Jauhnya Pak Amin. Hah? Beda berdua ini, udah.
Ini di Melbourne apa di Bapak Leo di mana ini? Di Melbourne, Pak Amin. Sukses Pak. Alhamdulillah ini sarana bagi kami, bagi kita semua. Saya saling mendukung sekali apa yang disarankan awal oleh Pak Okta ini. Jadi adanya ini karena semangat, saya pikir gitu. Adanya ini membuat kita semangat. Saya juga kaget semalam sudah disampaikan Pak Okta bahwa ternyata yang daftar 200 orang lebih. Padahal ini maksimum menampung 100 orang. Mau dibikin 2 sesi aja dulu, 16-nya mungkin nyusul gitu, kira-kira gitu. Ini artinya menurut saya betapa kangennya kita sarana FOO ini bisa berkumpul. Saya pribadi walaupun sudah berusia lanjut dibanding rekan-rekan yang lain, ya kalau saya udah masuk kalau kelompok manula ini. Manusia usianya sudah lanjut. KTP di DKI saya kebetulan KTP-nya DKI, jadi sarana-sarana manula itu betul-betul saya sudah mulai rasakan. Tapi satu yang tidak bisa saya tinggalkan, keburu sayang, cinta, dan saya jadikan profesi sampai mati dengan berlisensi FOO. Saya karena FOO bisa punya anak, membesarkan anak, sampai dari awal sekali saya mendaftar di satu tempat kerja sampai pensiun dengan latar belakang FOO. Jadi sayang sekali dengan generasi yang baru sekarang yang nongol ini, dengan usianya yang masih ya milenial, terutama yang milenial ini, ayo bangkitkan semangat baru dengan keadaan new normal. Kita masuk ke gerbang new normal sekarang, artinya segala sesuatunya itu kita optimalkan. Saat ini bekerja banyak perubahan banyak sekali. Kita dulu dikenalkan di FOO bagaimana mendispat itu dalam satu tempat, ya kan? Mendispat dalam satu tempat, dikontrol dalam satu tempat, adalah namanya Operation Control Center. Timbul namanya Dispat Center. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Ini memanfaatkan teknologi. Nah, pada saat pandemi sekarang ini, manfaat itu mulai terasa kan? Yang kita tadinya masih berpikir iya apa enggak gitu. Saya masih ingat waktu saya masih aktif, artinya gini, teknologi yang hari ini kita pakai bukan berarti tidak membutuhkan orang. Betul? Betul sekali Pak. Bagaimana kita berdekatan dengan teknologi yang ada ini bisa berkembang sehingga manusia yang ada ini lebih optimal memanfaatkan teknologi ini. Basic ilmu tidak akan berubah. Dengan teknologi ini pun ilmu bisa kita serap. Jadi message saya pertama, dengan adanya ini di samping silaturahim, yuk kita sekarang coba mendesain. Sama-sama kita mendesain dengan generasi milenial yang ada, dia lebih membaur dengan teknologi kayaknya lebih canggih dibanding saya gitu. E-learning betul-betul bermanfaat. Bukan berarti e-learning itu tidak dibarengin dengan sikap kerja kita pada saat berpraktek. Jadi antara e-learning dan praktek ini penting. Jadi tatap muka mungkin lebih kecil. Tatap muka ujian semangat pakai e-learning aja lah. Tapi yang lebih penting pada saat dia on the job training itu betul-betul sikap kerjanya sama dengan teori yang didapatkan di e-learning. Jadi ini harapan saya ke depan. Setelah ini kita harus punya catatan. Harus punya catatan apa? Harus ada sesuatu yang dipertinggal sehingga kita ada goal yang kita akan lakukan. Bukan hanya silaturahmi aja, tapi kita harus punya next kita ketemu apa yang kita sudah bisa lakukan dengan teman-teman ini, dengan profesi ini. Saya pikir itu yang lebih penting. Jadi ini awal untuk berkepanjangan ke depan. Keadaan ini tadi Mas Baron sudah bilang banyak dampak sekarang terdampak karena pandemi ini. Berapa banyak orang yang nganggur, pilot-pilot pun dirumahkan sekarang. Sudah beberapa airline yang sudah menyatakan dia bangkrut. Kebetulan kita di ranah operator pemegang AOC ini semuanya. Tapi jangan takut. Menurut saya FOO dimanapun, ilmu-ilmu yang didasari FOO ini
tetap laik berdekatan dengan pesawat terbang. Sama seperti penerbang dengan teman-teman teknik kita. Jadi itu yang lebih utama. Kita tugas tidak bisa jauh dari pesawat terbang. Yang terakhir adalah ini tadi, sikap kerja. Jadi hindari yang namanya melanggar. Tidak penting. Hindari yang namanya pelanggaran. Violation itu niat kok, Pak. Betul, Pak. Betul. Violation itu niat loh, Pak. Niat dan rencana itu, Pak. Itu udah direncanakan. Sepakat dulu deh. Seperti Benar, saya sepakat itu. Saya sepakat itu, Pak. Saya tidak tahu hari ini saya harus ngomong itu karena apa? Kita ini banyak berhadapan dengan penipu. Ya kan, Pak? Jangan-jangan kita juga jadi penipu di kalangan penipu itu sendiri. Jadi introspeksi ke sana lebih penting, tidak usah kita memblame orang lain, tapi kita berdiri di masing-masing diri kita, apakah saya ini sudah membawa kejujuran, baik di rumah ataupun di luar rumah. Itu aja tips saya yang paling utama. Mari kita mengintrospeksi diri sambil bersemangat untuk pengembangan FOO kita ke depan, dan insya Allah tenaga FOO, ilmu-ilmu yang didapatkan itu tetap laik sampai hari ini. Mau pandemi mau apa nggak ada masalah, Pak, selama pesawat itu masih terbang. Itu intinya. Terima kasih Pak Muftah. Terima kasih Pak Amin atas waktunya Pak Amin. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, akan disampaikan oleh FOO Baron Hussein. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Silakan Mas Baron.